Halaman 29. Ziyadatun fakir, ini tambahan daripada al-fakir, yaitu Haji Ahmad Subuki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu, ikutilah, billadzaini, terhadap dua orang, min ba'di, setelahku, yaitu Abi Bakrin wa Umara, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tafsirnya rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wasaqa riwayatin, dan Syekh meneruskan beberapa riwayat, anna Umara, bahwa Sayyidina Umar, amara Ubayyan, telah memerintahkan Ubay bin Ka'ab, seorang tokoh sahabat yang muda hafal Al-Quran. Wa Tamiman Ad-Dariyah, dan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah mu'alaf, asalnya dari Nasrani. Sidin ini nang berjumpa dengan Dajjal di pulau misterius. Sidin bertolak kapal lalu tersesat, singgah di suatu pulau. Di pulau itu ada makhluk yang dipenuhi dengan bulu menyeramkan, tapi makhluk juga binatang lah. Lalu memberikan mengarahkan ke gua. Besok ke gua, di situ ada laki-laki besar sedang tertelantang dan dia diborgol dengan rantai. Nah, terkadang rantainya menguat, kadang melonggar. Bisit pakandur. Nah, lalu gimana kuning beberapa hal tentang ciri-ciri dibangkitnya Rasulullah. Ternyata kesimpulannya Nabi Muhammad telah dibangkit. Mungkin itu aja jadinya para dakwah keluar. Karena bila Nabi Muhammad itu sudah diutus, berarti ada giliranku pulang. Bisa kasarnya kan jadi manusia yang besar tadi. Lalu Tamim Ad-Dari tadi keluar dari pulau itu, Kawasidin kembali ke jalan lautan yang benarkan arahnya, lalu kau bulik. Akhirnya masuk Islam Sidin. Dikisahkan Sidin dengan Nabi. Nah, ternyata itu adalah Dajjal. Lalu pernah pulau Sidin melacak kembali di mana pulau itu, melaut pulau Sidin pakai kapal kada tamu lagi. Nah, lalu ulama banyak yang mengarahkan itu adalah Dajjal. Digepakan pulau ini tuh. Kalau bahasa di dunia kan, bahasa ilmu umum itu dingarani segitiga Bermuda, tempat persembunyian Dajjal tuh. Jadi waktu ini kuat itu berarti Islam sedang kuat. Bila mengendur rantainya, berarti Islam sedang kendur, sedang lemah. Yakumani bin nas, keduanya mengimami orang-orang, bi'ishri raka'atan, 20 rakaat. Ini mengwati jalan daripada pembicara dahulu, 20 rakaat mengimami orang-orang. Waqat rawal Baihaqi, sungguh telah meriwayatkan Imam Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahum, bahwa mereka kanu adalah yakumuna, melaksanakan, ala ahdi Umara, atas masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bi ishri rakaatan, 20 rakaat. Nah, jadi artinya apa? Kuat benar tah dalilnya 20. Cuma menyatakan Sayyidina Umar itu bukan Sayyidin menambah. Sayyidin hanyalah menggabung. Nang asalnya tarawih itu 8-12, lalu disatukan jadi 20. Nyatakan. Nah, bila ada nakone berapa rakaatkah tarawih di zaman Rasulullah? 20.
Berarti madakan depan hungang berarti. Mun arabun araudah madakan depan hungang berarti lah. Kamu di luar araudah tuh lain pula urusannya. Yalah. Berapa rakaatkah salat tarawih di zaman Rasulullah? Berapa? 28 enggak? 28 enggak? Nah, berapakah salat tarawih yang dikerjakan kaum muslimin? Berapa rakaatkah salat tarawih yang dikerjakan kaum muslimin di zaman Rasulullah? 28 enggak? Mau 8 menjawab hungang lah. Kamu kayak pertanyaannya, berapa rakaatkah salat tarawih yang dikerjakan Rasulullah bersama sahabat di masjid? Hanya 8 jawabannya. Nah, jadi tarawih itu mulai sabar dari 20 itu maksud kok. Bila ada kan tarawih itu 8 biasanya Umar Nabi urang ini kada mengerti sejarah berarti ilmunya kada lengkap kurang piknik atau piknik itu kan baca kitab piknik katanya. Nah, orang piknik berarti bila pada tarawih itu 8 rakaat saja. Ada hadisnya aja, ada hadisnya. Rasulullah aja tiap malam sudah aja kada lebih pada 11 rakaat. Lalu dipaham apa? Tarawih 8, witir 3. Itu menurut pemahaman ente. Emang siapa elo? Nah, maksud itu bukannya Siti Aisyah memadangkan tarawih Nabi 8 kada. Mas kan ada hadisnya adalah maksudnya napa? Nabi itu sirin bawitir kada mau lebih pada 11. Witirnya Nabi lain tarawih. Artinya pun tarawih Nabi 20 tambah witir 11 berapa? 31. Nah, dipadahkan tarawih 8 witir 3, maka tarawihnya pulang 4 pulang giwinnya. Nah, ini nih kurang gara-gara kurang piknik kan. Kita dalil agama itu ada Quran, ada hadis panjang lebar luas kisahnya. Ada mau memaham satu hadis tangkap pahami baik-baik. Lalu kada mengharung lagi lawan dalil yang lain. Pas saya salah kaprah memadakan tarawih 8 rakaat. Itu gara-gara memahamnya sabutingin itu aja orang dikumpulkan hadis yang lain pulang. Sahabat yang lain telah berkata ini campuran asli dari kampung gabung jadi satu. Hanya tetamu tarawih itu ternyata 20 witirnya itu 11. Cuma sahabat ada bagi 3 aja yang Sayyidina Ali semalam 20 sidin witirnya 3 lalu 23 lalu itu yang dipertahankan sampai sekarang. Ini panjang kisah ini kan sejarah tarawih ini. Ada kegampangan kan orang ulama info mangarang. Waqat rawal Baihaqi. Belum kan ini ada. Sugah berarti Imam Baihaqi bi sanadin sahih dengan sanad yang sahih annahum kanu yaqumuna ala hadi Umar radhiyallahu anhu bi 20 atan. Mereka melaksanakan tarawih di masa Umar 20 rakaat. Wa fi riwayat yang lain bi 23. Nah, ini. Mereka melakukan 23. Berarti tarawihnya 20, witirnya di 3. Wa ala ahdi Utsman wa Ali radhiyallahu anhu sama di masa setelah Sayyidina Umar juga 2 khalifah. Kami sih sama. Fasara ijma'an. Maka jadilah itu hukumnya ijma'. Kan artinya ijma' lah. Nah, kita dalam agama ini dari kita 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Ya memang ijma' dan qiyas itu hakikatnya kurang hadis juga. Cuma tahu lagi bila ijma' itu syarat benar. Kenapa? Karena Quran atau hadis atau keduanya sekalian itu difahami oleh ulama seluruhnya pada satu generasi sama memahami. Misalkan aqimus shalah, kerjakanlah salat. Allah Ta'ala dirikanlah salat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia, kerjakanlah salat. Dirikanlah salat, bukan dikerjakan. Dirikanlah salat. Yang ada mendirikan itu kan lebih semangat, lebih dalam daripada mengerjakan saja. Dirikanlah salat. Takuni mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, apa hukumnya mengerjakan salat waktu?
mendirikan salat lima waktu apa hukumnya? Ujian mazhab Hanafi wajib atau fardu. Kenapa? Nih Qurannya aqimus shalah. Toh. Mazhab Maliki kayak Pak? Wajib atau fardu? Dalilnya yang ini aqimus shalah wajib. Perorangan sama. Mazhab Hanafi perorangan, Maliki pun perorangan. Mazhab Syafi'i kayak Pak? Sama. Salat itu wajib didirikan oleh setiap individu orang Islam. Tidak bisa dikerjakan oleh yang lain, dicukupkan oleh yang lain bisa. Mazhab Hambali Pak? Sama juga, sama Qur'annya, sama pemahamannya. Bila kaitu kejadiannya itu ngarannya ijma. Pahamlah, ijma atau pahamlah? Nah, kalau bahasa Indonesianya konsensus. Nah, kalau sudah satu generasi itu memaham sesuatu sama berarti kompak bertaan. Nah, kompak bertaan daripada itu pendapatnya, maka sampai hari kiamat hukum gak berubah lagi. Kan itu generasi mana? Generasi di masa Imam Hanafi sampai Imam Syafi'i. Atau bergenerasi dua generasi mungkin 200 tahunan mungkin itu rentangnya. Nah, ketika sudah sepakat ulama saat itu bahwa salat itu mendirikannya adalah wajib fardu ain perorangan, maka generasi berikutnya kayak apa aja pintarnya, kayak apa aja alimnya, kadang-kadang mau ubah. Hukumnya sudah baku sudah hukumnya. Ada kawan dicair-cairkan lagi, ada kawan diungkit lagi, itu namanya ijma atau pahamlah. Nah, kalau ini hukum wajib, ini Qurannya ini hukumnya wajib, dalilnya Qurannya ini. Gitu kan dalilnya. Bawa apa nggak lain? Oh kan dia jalan lain. Ini aja lain dalilnya lain aja. Ini sunat haji aja. Nah, berarti khilafiyah perbedaan ulama. Bila perbedaan ulama hukumnya begitulah seterusnya. Terserah aja umpat yang wajib ke umpat yang kadang. Tahu tak? Nah, itu dalam beragama nih kita. Bila sama berarti padahal wajib, dalilnya sama, pemahamannya sama, itu ngarannya ijma. Maka kewajiban salat secara individu fardu ain tidak akan berubah hukum itu sampai hari kiamat. Kayak apa aja alimnya, generasi setelahnya tuh kada boleh mengubah. Itu ngaran ijma. Sudah paham? Paham kada kah? Nah, paham kada kah? Ijma atau kada kah? Paham kada kah tentang ijma tadi? Nah, lalu tarawih tadi Sayyidina Umar menggawi tarawih, Sidin menggawi tarawih, ampun Nabi itu kan 8 tambah 2 tambah 12. Lalu jadi Sayyidina Umar satu waktu sudah di masjid gawi sekalian 20 toh ke rumah bisa lagi mikirkan tarawih. Dia selesai di masjid dah. Nah, Sayyidina Umar menggawi, ada yang protes lah. Ada yang protesnya sampai wafat Sayyidina Umar, ganti pula Khalifah Utsman mari mau ubah lah, kan mau ubah juga. Padahal jikalau seandainya Sayyidina Umar itu sudah sepakat dengan orang, maka Sayyidina Utsman itu mungkin bisa kawanya Sayyidina kawa mungkin mengkaji ulang lah, karena Khalifah beratan sama levelnya sudah Khalifah beratan, mungkin bisa mengkaji ulang untuk merubah hukum tersebut Sayyidina Utsman. Tapi kada mau ubah, tetap Sayyidina menjalankan seperti Sayyidina Umar, tarawih 20. Sayyidina Ali itu pulang. Nah, maka terkumpul nih 3 khalifah Ar-Rasyidin tadi. Nah, bila sudah 3 khalifah ini kadang saya ubahan, berarti itu hukumnya ijma. Paham? Ijma. Nah, berarti imbah zaman sahabat Nabi, zaman ulama mazhab Hanafi kah, Syafi'i kah, Hambali kah, kada boleh mau ubah tarawih. Depannya 20 rakaat, kada boleh menguruteng. Nah, kalau menambahi bisa terjadi ada, kalau menguruteng kada boleh. Orang sudah ijma. Nang ijma itu kada boleh diubah. Mau ditambahi mungkin bisa. Ada ijtihadnya pulang. Tapi kalau dikurangi lagi. Nah, itu tuh kisahnya. Nah, apalagi kam tarawih. Ya 8 rakaat aja sama pahalanya. Mau 28 sama pahalanya. Yalah, nang 20 lapah mengiwi. Yalah, 10 kali salam 8 rakaat, 2 kali salam 4 pula mengiwi. Masih sama pahalanya aja. Mau sama pahalanya.
Nah, ini Gus Muafik lah. Gus Muafik mengatakan, ujar Gus Muafik, kaina di hari akhirat tuh karena kita kan dihisap kurang nah, dihisap kurang. Dihisap kurang. Tahu dihisap? Tahu dihisap ikam? Dihisap nang nyamuk menghisap di pipi itu kah? Lain ya. Wah, itu pemahamanmu. Hei, nang guring dihisap kah? Karena hisap kah guring nah. Nah, al hisap kah? Nah. Arti dihisap tuh diperhitung. Nah, datang Saikong. Panggil si Ano. Lapor. Mana buku catatan amal ikam? Nah. Kayak apa salat 5 waktunya? Beres, ya. Kayak apa salat sunatnya? Nah, ini tarawih. Nah. Misalkanlah ternyata misalkan aja kada bujur dan lah ini kada bujur ya misalkan aja lepan nang bujur 20 salah tarawih itu misalnya kan 8 rakaat tuh nang bujur nang 20 nang salah misalkan tapi misalkan ini kada bujur lah misalkan ya Bang tarawih ya ini malaikat kenapa ikam tarawih 20 ha kurang lepan gin mai wae dah ujang kota Radin lepan gin mau ya lepen gin mau ya tarawih orang lepen tarawih orang lepen ni tarawih nyebut kota Radin lah depan 20 ha delapan gitu coba dah depan 20 ikam begawi tarawih kayak apa jawabannya gampang anu malaikat tai 8 rakaat masukkan ke tarawih 12 rakaat anggap itu sembahyang sunat biasa tatap pahalanya kada sama dengan tarawih tapi pahala biasa rugi kada kah malahan berujung ya lah 20 rakaat sama laman tarawih 8 rakaat masuk tarawih 12 nya dianggap sembahyang sunat biasa itu kalau 8 rakaat yang bujur itu pun kalau saja balik pulang ternyata 20 yang bujur kayak Pak Nabi 20 sahabat 20 kenapa ada 8 rakaat gitu tarawih nah di malaikat napa nih kurang 20 datang 8 nya kurang nah pas kurang akhirnya napa 3 malam tarawih yang cukup 8 kali 3 24 berarti dalam sebulan paling-paling 11 malam tarawih berarti 20 berapa 21 malam kada tarawih 21 lah nah 19 malam lah nah berarti 11 malam jadi hitung tarawih dalam sebulan amun 8 rakaat sama laman nah berarti siapa deh 19 malam ada tarawih nah tarawihnya rongkang itu konsekuensinya bila memilih tarawih nang sedikit paham lah ya, jangan pengulir tarawih kena tahu di hukumnya tarawih bila 20 rakaat saya pengulir parai lalu aku jadi 24 aja takkan orang berubah aja ada yang berubah 8 berubah 20 aku ada 4 aja kada peduli aku aja orang nang 20 karena ada 8 jadi berubah nih bakal ngarasan tarawih aku ada 4 aja masjid aku ada tarawih aja sama tuh orang bakunot mana arahas tuh bakal lahir orang aja jadi kong bakunot kau bisa bakunot aku bisa berubah lagi masalah bakunot kada bakunot aja masjid aku parah jam subuh aja nah banget bagi salinya madi aja dulu bakal lahir lo nah bukan jemaah subuh bakal lahir gara-gara jemaah ini bakunot ini kada kan bakal arasan ingin hana bakunot ini kada lo nah dulu tapahwa gara-gara kunut wah ini kada bakal lahir damai dah kenapa karena sama-sama kada sembahyang subuh dapat dihualakan jangan takoni perorangan nih bisa ada namun sembahyang subuh ayo ya nah ada kan sembahyang subuh kita langsung hantam di TKP ini kita timba di tempat gebis itu subuhnya ya Pak jangan subuh kita koni perorangan bolehlah menakoni di malam menakoni boleh benar kenapa karena malam itu sudah diamanahi bila ikam kasakulaan itu dia amanah malam sudah mulai pagi sampai ikam balik tengah hari jadi ikam baru menjadi subuh takoni malam berhak gimana menakoni disangsi pula misalkan lah berdiri satu dia pelajaran atau sampai ke istirahat berdiri tiwas dari subuh apa menuntut ilmu ya subuh parahin misalnya terlalu gitu lah ya, apa nah dituntut ilmu agama subuh ada digawi sadang loh nih punya berbulu deh
katiak bulu. Masih hari subuh. Jadi bila kada subuh antara yor pokok 7 nya bangun. Siut lagi subuh je. Mandi atau kada mandi makan. Takutan kalau kau nang karena apa? Karena rajia, karena tahan. Nah, pas subuh tertinggalkan. Istirahat perang ini subuh. Nah, apa kunut sepan aku je. Jangan angkat tangan. Kunutnya nang singkat ya kunutnya. Nah, jangan angkat tangan. Jadi tuh orang pada duha kunut apa sebelum subuh di waktu duha. Nah, apa kunut tuh belakang kawan-kawan. Mengqada umumnya. Nah, itulah. Jadi ijma sudahlah. Bila ijma maka yang di bawah boleh mau ubah. Wa fi riwayatin, satu riwayat ana Ali radhiyallahu anhu kana yaumu bi syiratan wa yutu bi thalathah. Dan satu riwayat Muslim Sayyidina Ali adalah beliau mengimami mereka 20 rakaat. Jadi Sayyidina Ali ketika mungkin entah di masa Sayyidina Umar atau sudah masa Sidin lah, jadi imam tarawih Sidin 20 tambah witir 3. Nah, ini amalan kita sampai ini. Summa qala Syekhu, kemudian berkata lagi Syekh Ali Masum, wa qad su'ila Abu Hanifah amma fa'alahu Umaru. Sungguh ditanyakan kepada Abu Hanifah daripada perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, faqal at-tarawihu sunnatun muakkadatun. Tarawih itu adalah sunat yang dikuatkan. Ada wajib dam. Wa lam yatakharraju Umaru. Nah. Wa lam yatakharraju Umaru min tilqa'i nafsih. Dan tidaklah mengada-ngada 20 rakaat itu oleh Sayyidina Umar min tilqa'i nafsih, dari pikiran sendiri. Boleh berarti menuduh kayak ini orang ini kadang ngerti sejarah berarti kurang piknik bila madahkan Sayyidina Umar menambahi. Walam yakun fihi mubtadi'an, dan beliau tidaklah menambah-nambah. Mubtadi'an itu menambah-nambah, atau mubtadi'an itu menyalahi Rasulullah. Kasar lagi tak? Bukanlah beliau menambah-nambah atau menyalahi Rasulullah. Walam ya'mur bihi, dan tidaklah Sayyidina Umar memerintahkan 20 illa an aslin, kecuali ada sumber dalil, kecuali bersumber dalil ladahi di sisinya. Pasti ada dalilnya Sidin, kembali kepada hadis atau Al-Qur'an. Wa ahdin min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Apa yang diijtihadkan sahabat ketika mereka kompak, maka Nabi merestui. Mana ianya khalifah panglah? Khalifah nah ianya kan nang merestuinya. Apakah khalifah sendiri melakukannya atau khalifah yang merestuinya? Maka ketika sahabat yang lain tidak membantah, itu dikatakan sebagai sunnatul khulafair rasyidin. Nabi menyuruh ikuti aja Nabi. Ziyadatun minal fakir, tambahan lagi daripada al-fakir. Walaqad sanna Umaru hadza, sungguh telah menganjurkan Umar, atau sungguh telah sanna itu apa? Mentradisikan. Sungguh telah mentradisikan Sayyidina Umar hadza, ini cara tarawih 20 rakaat sekalian di masjid. Wa jama'an nas, dan telah menghimpunkan orang-orang ala Ubay bin Ka'bin, kepada Ubay bin Ka'ab. Wa shallaha jama'atan, lalu dia melakukannya berjamaah. Wa sahabatu mutawaffirun, dan sahabat banyak. Sahabat kala itu masih banyak, walaupun ada juga yang gugur sudah perang di zaman Sayyidina Abu Bakar. Banyak aja matian sahabat sudah, cuma masih mending lah. Minhum, di antara mereka Utsmanu, ada yang protes, wa Aliyun, ada yang protes. Nah, alim-alimnya nih, wa Ibnu Mas'ud, wal Abbas, wa Ibnu Abbas, wa Talhatu, wa Zubairu, wa Mu'adzun, ini alim beritanlah, wa Ubayyun, wa Gairum, dan lainnya. Minal muhajirin wal ansar, dari kabilah muhajirin, dari kelompok muhajirin atau ansar. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka semua. Wa ma radda alaihi wahidun, dan tidak ada yang memprotes, tidak ada yang protes atas beliau seorang pun. Saya ikut ada yang protesnya. Minhum, dari mereka para sahabat. Bal malahan
sa'aduh wa wafaquh. Mereka membantu dan mendukung, malahan membantu dan mendukung. Sahabat tuh kata yang bacang mani yang bunyinya melain dari Nabi. Jadi kan pikiran mereka berarti itu baik. Padahal ada contohnya di Nabi manggil sekali 20 di masjid. Tapi Nabi itu 20 juga. Masih berpisah waktunya di tempatnya. Nah, lalu mereka menyatukan aja, ternyata mereka akur aja. Berarti perubahan itu artinya mungkin pikiran sahabat ini Nabi kada syarikah ini. Masalahnya kami kada Nabi. Nah, itu kan merubah ini kada merusak, malahan membaikkan ini. Wa amaru bidzalik, dan mereka pun menyuruh itu. Wa nahnu, nah dan sedangkan kita Bang, ma'asyira ahli sunnati wal jamaati, kelompok ahlu sunnah wal jamaah, aswaja nattabi'uhum, mengikuti mereka, wa naqtadi bihim, dan menjadikan mereka ikutan, jadikan mereka contoh. Kan wudhu, turun wudhu dua, mungkin pakai dua nih man, pakai tiga ada ngantuk lagi. Ya, wudhu tiga, wudhuan, ada cidok, ya turunan, wudhu. Nah, hantunya buka, nyuruh guring enggak. Hantu itu dari api, wudhu itu banyu. Jadi pajahi apinya, jangan kena hantok. Ya, wudhu. Saya ini gara majelis ke pulang alasan nah. Di nang parai, tak guring. Anak-anak kadang bakal alasan majelis sabda selesai deh. Nah begedangnya tuh nama akad. Sabda habis majelis, pokok satu nya guring. Ya tak ngantuk di sekolahan. Majelis dikorbankan, majelis disalahkan. Ngintung aranya mengkami hitamkan majelis. Itu boleh kayak itu. Tadi jujur itu orangnya. Asana kok bila majelis. Lalu malam kada disarik. Kayak malam ada tahu, Pak. Beri-berikan majelis ngapa orang digawi. Punya nang tak banyak nang sia-sianya pada nang manfaatnya. Nang setelah majelis tadi. Orang bayar majelis itu guring lagi. Jangan diginang ada karuan. Bila ikan makawa kada karuan, jangan ngantuk di sekolahan. Pacang nang guring sekolahan biasanya. Jadi kamu tuh menyalahgunakan waktu yang diberikan. Wa naqtadibihim, dan kita menjadikan mereka sebagai ikutan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ashabi kan nujum, para sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun dari mereka kalian mengikuti, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Wallahu a'lam.